Di dalam kamar sebesar ini aku betul-betul merasa hampa dan sendirian. Tak ada teman mengobrol untuk sekadar berbagi cerita. Selepas menata pakaian yang kubawa ke dalam lemari milik kos, aku memutuskan mandi untuk menyegarkan tubuh sekaligus penat. Meskipun mandi di dalam tempat yang bersih dan wangi plus air hangat, tetap saja jiwa ini rasanya benar-benar kosong. Lama sekali aku melamun sembari membiarkan tubuhku dialiri air dari shower yang berada tepat di atas kepala. Sibuk memikirkan nasib apa yang bakal kutelan pada episode kehidupan nanti. Hufet, andai bisa memilih takdir, sudah pasti aku tak ingin melalui pahit getir bagian seperti ini. Hidup tenang, rumah tangga ayem, ekonomi yang mapan adalah impian besarku. Namun, sayang, semua mungkin tinggal angan belaka. Status janda yang tak pernah kuidam-idamkan, bakal tersemat di depan nama. Usai mandi, aku hanya duduk di atas ranjang sembari menonton siaran televisi yang membosankan. Sudah kuganti beberapa kali, tetap saja tak ada tayangan yang menarik. Aku ingin menghidupkan ponsel untuk sekadar bersosial media. Namun, aku terlalu takut dengan chat atau telepon dari Mas Rauf. Kuputuskan untuk menghidupkan daya ponsel besok saja. Bukan apa-apa, pikiranku ini tenang. Aku tak ingin lagi-lagi terbebani dengan ancaman bunuh diri yang dilayangkan oleh lelaki itu. Ingat kata dokter Fadi, jika aku masih saja memikirkan lelaki itu atau bahkan menangisinya, lebih baik aku kembali saja. Najis sekali jika harus kembali pada lelaki jahanam tersebut. Untuk apa? Sekali pengkhianat tetaplah pengkhianat. Tak ada peselingkuh yang benar-benar taubat di dunia ini kecuali dia sudah berada di dalam liang lahat sana. Begitu juga dengan Mas Rauf. Meski dia berjanji ratusan kali, rasa-rasanya aku tak bakal bisa mempercayainya lagi. Jadi, buat apa aku terus memikirkannya? Lebih baik aku memikirkan tentang persyaratan pengajuan gugatan cerai ke pengadilan agama. Cepat atau lambat aku harus mendapatkan kepastian atas statusku. Sebuah beban berat memang apabila masih menyandang status sebagai istri, tetapi aku pergi ke sana kemari dengan lelaki lain. Bahkan sebenarnya malam ini aku benar-benar tak bakal bisa tidur tenang akibat memikirkan perkataan orang banyak tentang statusku yang masih istri orang tetapi malah tinggal di satu kos yang sama dengan dokter Fadi. Ya Tuhan, semoga saja orang-orang dapat memaklumi dan tak berpikiran buruk tentang kami. Saat perasaanku galau bukan kepalang, sebuah ketukan di pintu terdengar. Aku gelagapan. Tanpa sempat menata rambut yang basah dan masih terbungkus handuk, cepat-cepat kaki ini beranjak untuk membukakan pintu. Astaga, jantungku mau lepas. Sesosok pria dengan celana bola di atas lutut dan kaos lengan pendek warna putih itu dekat sekali wajahnya denganku. Gila dokter Fadi, bisa tidak sih kalau kedatangannya itu tak membuatku kaget begini? Aku mundur beberapa langkah sembari bertanya padanya, kenapa, Mas? Sekarang sudah lumayan tak canggung bila memanggilnya Mas. Ah, biarlah. Toh, ini permintaannya sendiri. Ayo, jalan. Mukanya datar, tanpa ekspresi. Aku mengangkat dua alis. Jalan, bukankah sesorean tadi kami sudah puas menghabiskan waktu di luar? Mau kemana lagi? Kemana? Udah malam. Baru 6:30. Mukanya semakin menyebalkan. Mentang-mentang anak kos. Jam berapapun dia bilang, baru. Coba kalau tinggal di rumah mertua. Izin mau beli martabak saja, mata mama sudah memandang sinis. Mending uangnya ditabung daripada beli martabak dan jalan-jalan buang bensin, begitu katanya. Ingat kata-katanya membikin aku ingin muntah. Jijik kali rasanya. Ternyata aku bodoh sekali kemarin. Diatur-atur begitu hanya manggut-manggut menurut saja. Padahal uang aku yang cari. Masa jajan untuk memenuhi keinginan sendiri pun tak boleh olehnya. Bentar, ganti baju. Aku yang memakai setelan piyama warna biru dongker ini langsung menarik kenop untuk menutup pintu. Begitu aja, cuma cari makan. Aku juga nggak ganti baju. Aku menelan liur. Orang ganteng mah bebas. Mau pakai celana bola sama kaos oblong doang juga pede-pede saja. Lah, aku pakai piyama begini bukannya dikira Nagita, malah disangka pasien RSJ lepas. Ngawur si dokter. Iya, aku keringin rambut. Tunggu di ruang tamu. Aku cepat-cepat menutup pintu dan menguncinya. Siapa yang pede pakai piyama keluar rumah? Tentu saja aku berganti pakaian dengan celana panjang denim dan kemeja motif kotak-kotak warna marun. Rambutku yang masih lembab, cepat ku keringkan dengan handuk dan menyisirnya hingga rapi.
Ya, meski tak kering-kering amat, tapi sudah cukup pantas. Semoga tak dikira abis mandi junub dengan rambut lembab seperti ini. Apa itu mandi junub? Gak perlu aku jelasin kan hehehe. Hanya memakai bedak tipis dan sapuan lipstik warna merah muda, aku langsung menyambar tas selempang hitam dan bergegas menemui dokter Fadi. Karena tak punya sandal lain, aku mengenakan wet gas yang kubawa dari rumah tadi. Dokter Fadi yang tampak sibuk memainkan ponselnya di sofa, tampak kaget melihat wujudku. Kamu mau kemana? Tatapannya cukup sadis. Kayak lihat topeng monyet kesurupan saja dia. Kurang asem. Keluar. Aku menjawab sembari menunduk. Keder sendiri melihat ekspresinya. Sandalmu tinggi banget. Kayak cita-cita. Ingin rasanya aku menabok dokter Fadi. Sabar, dia kan bosmu, Riz. Bos selalu benar. Mending jangan digubris. Ya, sudah. Aku nggak usah ikut. Aku berbalik badan, malah tanganku ditarik olehnya. Untung aku nggak jatuh. Beli sepatu kets atau sandal yang nyaman, ayo. Kamu pasti nggak punya, kan? Keburu kabur jadi nggak bawa apa-apa. Dokter Fadi yang tingginya masih jauh di atasku padahal aku sudah memakai wet gas 7 cm ini, membuatku entah mengapa jadi merasakan suatu getaran aneh saat mendengar ucapannya barusan. Care banget, sih. Sampai sandal pun dia perhatikan. Aduh, Riz. Mending kamu jaga jarak. Bisa ribet urusannya kalau makan budi baik cowok terus-menerus. Nanti aja, Mas. Gajian aku beli sendiri. Sekarang. Kalau nolak, besok aku rekomendasikan SP1 ke pihak manajemen. Aku sontak menatap ke arah dokter Fadi. Jengkel iya, kesal jangan ditanya. Enak banget dia ngomong. Ngerti bercanda, enggak? Mukanya serius, tapi nada bicaranya sangat menyebalkan. Kutarik napas dalam sembari menepis segala emosi negatif akibat kelakuan dokter Fadi yang kadang menyebalkan dan kadang sangat luar biasa menyebalkan ini. Ayo, katanya mau pergi. Aku setengah merajuk sembari menarik tangan dari genggamannya yang tak dilepas dari tadi. Bawel, dokter Fadi langsung melepaskan tanganku. Lelaki bersandal model slop karet warna hitam itu langsung berjalan mendahului untuk membuka pintu. Kami berdua kaget. Untung saja yang di depan kami tak terantuk oleh ayunan daun pintu. Sorry, Vin. Dokter Fadi buru-buru meminta maaf pada lelaki yang tingginya sama dengannya tersebut. Lelaki berkemeja warna abu dengan dasi warna abu terang tersebut sempat terperanjat, tapi kini terlihat senyum ramah kepada kami. Gak apa-apa, Fat. Lelaki berkulit lebih gelap dari dokter Fadi itu memamerkan geligi putih rapi plus sepasang lesung pipit miliknya. Cewekmu, Fat. Lelaki yang masih berada di ambang pintu itu menunjuk ke arahku sambil tersenyum lebar. Kos di sini, baru tadi sore. Dokter Fadi memberikan ruang kepada teman satu kosnya untuk masuk. Lelaki itu pun mendatangiku dan mengulurkan tangannya. Salam kenal, Vino. Kamar atas, sebelahan sama Fadi. Aku menjabat tangan Vino dan mengulaskan sebuah senyuman. Risa, kamar bawah dekat ruang makan. Fadi ngakunya nggak punya cewek, ternyata selama ini disembunyiin. Sekarang diajak ikut ke kos sini. Udah, cepetan nikah biar rumah lo yang gedong itu dipindahin. Aku yang tidak paham dengan kata-kata Vino tersebut, hanya bisa memasang wajah heran. Mereka ngomongin apa? Aku nggak paham. Bacot lo, Vin. Kita keluar dulu. Mandi sana. Dokter Fadi menoyor bahu kekar milik temannya. Lelaki berambut cepak itu hanya tertawa kecil dan masih meledek sobatnya. Si anjir, bisa-bisanya, ya. Dokter Fadi lalu menarik tanganku dan menggiring langkah ini ke parkiran. Wet gas sialan. Hampir saja aku jatuh akibat tak bisa menyeimbangkan diri saat ditarik oleh dokter Fadi. Mas, kenapa kamu nggak jelasin kalau aku bawahanmu? Malah diam aja. Aku lagi-lagi dibuat kesal oleh dokter Fadi. Lelaki itu hanya santai sambil memasang wajah dinginnya. Apa sih? Gumamnya sembari memasang seatbelt. Lama-lama ku tonjok juga ini cowok. Temanmu jadi berpikir yang macam-macam. Aku mendengus sebal. Sudah 2 kali ya dokter Fadi seperti ini. Malah bikin orang salah kaprah. Aku ini masih istri orang, woi. Jangan akrab-akrab sama Vino. Dia itu buaya. Umurnya 33, tapi tidak ada hasrat buat nikah. Kawin aja yang ada di pikirannya.
Seleranya janda. Kamu harus hati-hati. Mendengar itu, aku langsung membanting punggung ke jok. Sebal sekali. Dia pikir, aku ini apaan? Lagian siapa juga yang mau dekat sama temannya itu? Gak tahu, jawabku kesal sekesal-kesalnya. Ya, sudah. Bagus kalau tidak tahu. Mobil pun melaju. Aku cuek. Sama sekali tidak penasaran mau dibawa kemana juga. Biarkan saja. Suka-suka yang punya mobil sama bensin. Aku ogah mikir pokoknya. Kamu nyaman gak tinggal di kamar itu? Aku menjawab singkat sambil melipat tangan di dada. Dia saja bisa cuek. Aku juga boleh, kan? Dari kuliah sampai udah kerja, aku ngekosnya di sana, loh. Gak pernah pindah. Kenapa? Kasihan juga kalau tidak ditanggapi. Ya, sudahlah. Akhirnya aku yang mengalah lagi. Mau tahu aja. Tuh, kan. Aku bilang juga apa. Mending diam. Pura-pura berubah jadi batu. Ya, karena nyamanlah. Masa gitu aja nanya. Aku diam. Sama sekali tidak ingin menyahutinya lagi. Padahal lulus kuliah aku udah bangun rumah. Abis nikah rencananya pindah sama Nadia. Batal. Ya, sudah. Daripada rumahnya kubakar, mending disewakan. Tak kusangka laki-laki itu mau membuka cerita tentang alasan mengapa dia sudi bertahun-tahun mengekos di sana padahal dokter Fadi adalah golongan tajir yang bisa saja beli rumah atau apartemen. Ternyata ini alasannya. Orang yang sewa mau diusir sekarang atau nanti? Aku cengok. Pertanyaan macam apa ini? Dokter Fadi kenapa, sih? Lupa minum obat? Hah? Maksudnya, aku menatap heran ke arah lelaki yang asyik menyetir tersebut. Kalau kamu suruh usir, ya aku usirin. Lah, kok diusir? Kali kamu nggak nyaman tinggal di kos itu. Kan bisa pindah ke sana. Bentar, gimana? Aku salah dengar nggak, sih? Telingaku kenapa? Ya, apa pas keramas tadi kemasukan air? Kok, bisa-bisanya aku mendengar pernyataan super awkward dari dokter Fadi. Hening seketika. Hanya deru mesin yang terdengar sesekali di telinga. Kami berdua sama-sama larut dalam bisu. Sedang Rene gerimis tiba-tiba jatuh membasahi kaca depan mobil. Ayunan wiper yang membentuk setengah lingkaran seketika membuatku hanyut dalam lamunan. Sialnya, mengapa pikiranku malah dipenuhi oleh senyum milik dokter Fadi. Risa, hentikan kekonyolanmu. Ini bukan saatnya otakmu digunakan untuk hal beginian. Bersambung. Kalau fit, insya Allah besok kita double upload video ya. Jangan lupa dukung dengan bantu subscriber.